Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Safatodana. Kita masih membahas di bab 2 ya, bab 2 terkait dengan pengorganisasian. Nah, di kali ini kita di pengorganisasian membahas tentang pendelegasian wewenang. Nah, kemarin di video sebelumnya mungkin saya sudah memberikan sedikit ya pengantar terkait dengan pendelegasian wewenang ya. Nah, ini ada bagian-bagian terkait dengan pendelegasian wewenang, mulai dari nanti ada unsurnya gitu ya, pemberian tanggung jawab gitu, mulai dari spesifikasi tugas, kesamaan fungsi dan rentang manajemen, lalu nanti ada hierarki, ada unity of command, span of control, subjektif dan objektif. Nah, tentu di pendelegasian wewenang ya lagi-lagi ini didasarkan atas kepercayaan dan keyakinan bahwa yang diberi wewenang tersebut dapat melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Tentu ini menjadi hal yang perlu diperhatikan ketika seorang pimpinan itu mendelegasikan wewenang tersebut gitu ya. Dan pun ketika yang didelegasikan itu juga harus benar-benar memahami kerja dari apa yang sudah didelegasikan, sehingga nanti ada link and match gitu ya. Jadi ada kesesuaian atau ada frekuensi yang sama ketika dalam proses pendelegasian ini. Maka itu menjadi poin utama ketika tugas atau pendelegasian ini diberikan gitu. Ya, apalah artinya pendelegasian kalau misalkan yang didelegasikan tidak mengerti apa yang diberikan oleh pimpinan kepada dia, begitu ya. Itu poin kunci dari pendelegasian gitu ya. Nah, di sini ada terkait dengan spesifikasi tugas, lalu ada nanti kesamaan fungsi dan rentang manajemen. Nah, saya sedikit membahas dari beberapa yang ada ini, mulai dari hierarki ya. Di hierarki ya, kalau kesamaan fungsi itu pasti ada bidang-bidangnya begitu ya. Jadi sehingga itu sebenarnya sama begitu ya, seperti itu. Nah, di hierarki tentu kan ada tingkatan-tingkatan wewenang ya. Tingkatan-tingkatan wewenang itu dari atas sampai ke bawah ya dalam satu organisasi. Biasanya kan ada top manajemen, middle manajemen, lower manajemen, lalu nanti ada kepala bagian dan kepala seksi. Nah, hierarki ini biasanya kan kalau dalam sebuah organisasi atau lembaga pendidikan itu kan ada tuh kayak semacam struktur organigram, mulai dari kalau yayasan ya, berarti misalkan dari yayasan gitu ya, lalu nanti ke kepala sekolah, lalu ke bawah gitu ya, wakil kepala sekolah, wakil kurikulum, wakil kesiswaan. Nah, itu menjadi struktur dasar ya atau hierarki di dalam proses pendelegasian. Artinya itu juga menjadi acuan pemimpin ketika misalkan pemimpin atau misalkan katakan kepala sekolah ingin mendelegasikan ke siapa nih gitu kan. Ketika di bawah kan ada nanti wakil kesiswaan, wakil kurikulum gitu ya. Tentu yang sesuai dengan wewenang yang dilakukannya begitu. Jadi kan bisa memilih nanti kepala sekolah gitu ya. Lalu nanti ada di span of control gitu ya, batas kemampuan pengawasan. Nah, maksudnya adalah batas kemampuan seorang pemimpin untuk mengoreksi bawahannya yang langsung dengan baik gitu ya. Jadi memang batas kemampuan pengawasan ini menjadi hal yang harus dipahami oleh pemimpin gitu ya. Karena kan ini kan koreksi langsung gitu ya. Dan biasanya batas kemampuan terkait dengan pengawasan ini tidak dapat ditentukan dengan pasti ya. Jadi tergantung faktor-faktor. Nah, di bawah ini ada faktor-faktornya, itu ada
subjektif dan objektif. Nah, kalau faktor yang subjektif itu faktor yang ada pada diri seseorang. Jadi ada keahlian, pengalaman, lalu kesehatan, umur, bakat, kepribadian, dan kedudukan sosial. Nah, biasanya di faktor span of control ini terkait dengan keahlian, ya tentu ya pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin gitu ya, ketika dia didelegasikan gitu ya kepada di bawahnya gitu ya, maka itu menjadi penting keahlian yang dimiliki oleh pemimpin gitu. Jadi memang pemimpin juga harus memiliki keahlian yang benar-benar secara teruji begitu ya. Katakan secara teruji, maksud teruji di sini ada range misalkan 5 sampai 10 tahun di dalam pemimpin itu, sehingga sangat hafal atau mengetahui atau mengerti terkait dengan tugas pokok dan fungsi, sehingga pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin ya itu akan mengena gitu, karena pemimpin sudah mengetahui tupoksi masing-masing dari mulai dari middle management misalkan sampai ke bawah gitu. Nah, itu akan menjadi efektif kalau seorang pemimpin mengerti dan mengetahui terkait dengan apa namanya keahlian ini. Nah, lalu terkait dengan juga pengalaman. Pengalaman juga dibutuhkan oleh seorang pemimpin dalam melakukan pengawasan gitu ya. Ya, jelas tentulah gitu ya, dengan pengalaman kaya sekali terkait dengan penyelesaian masalah, itu kan posisinya akan menambah khazanah, akan menambah wawasan ya terkait dengan proses-proses permasalahan yang sudah diselesaikan, sehingga ketika ada permasalahan baru, pengalaman-pengalaman sebelumnya dalam menyelesaikan masalah itu terintegrasi di dalam apa namanya otak ya, atau mind brain dari si pemimpin ini, sehingga akan memicu gitu ya solusi-solusi dari permasalahan yang ada yang dihadapi sekarang gitu. Nah, tentu ada kesehatan juga. Nah, kesehatannya juga sangat amat penting ya. Artinya memang ya kalau seorang pemimpin tanda petik ya kesehatannya tidak lagi seperti dulu, artinya tidak optimum, ya tentu akan mempengaruhi dalam proses pengawasan batasan ini, sehingga memang tadi tuh ketika seorang pemimpin mengerti dan paham kondisi fisiknya sudah tidak sehat optimum lagi gitu, nah maka proses pendelegasian ini diperlukan gitu, sehingga nanti bisa melakukan action ya kalau misalkan ada di dalam sebuah bidang, salah satu bidang atau di middle management itu something akan menimbulkan permasalahan dengan adanya pendelegasian ini, karena keterbatasan kesehatan tadi, maka pemimpin bisa memberikan ya delegasi gitu ya untuk memantau atau mengawasi yang ada di bawahnya begitu ya. Tentu umur juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan ya, karena memang umur, kesehatan, terlebih umur gitu ya, secara kerja sel ya, umur ya 50-60 tahun gitu ya, itu sudah tidak seperti dulu kala lagi gitu. Artinya sel-sel juga sudah lambat gitu ya, ingatan juga sudah melemah gitu, kerja fisik juga sudah tidak seperti biasa dulu ya, pada saat proses masih usia muda ya gitu ya, umur 40, 30, 50 itu. Nah, itu jelas tentu berbeda gitu ya. Nah, tentu itu menjadi hal yang harus dipertimbangkan di dalam rangka apa namanya pengawasan ini gitu ya, terkait dengan pendelegasian wewenang gitu. Terus juga ada bakat ya, ada bakat, kepribadian, lalu ada kedudukan sosial. Nah, kedudukan sosial juga ini menjadi, boleh dikatakan apa ya, penting gitu ya di dalam proses
pengawasan gitu. Karena terkadang kayak contoh kalau misalkan di sebuah lembaga, kalau melihat tanda petik pemimpin kita secara sosial itu belum diakui gitu ya, maka tanda petik apa namanya, eh, titahnya atau perintahnya terkadang itu sulit untuk bisa difahami atau bisa langsung dilaksanakan oleh bawahan gitu. Jadi memang juga kalau kalau dari sisi keislaman ya, secara apa namanya tuh, kekuatan rohani, kan ada jasmani dan rohani. Itu tuh harus ditambah atau ditopang. Selain tadi kedudukan sosial itu, ada faktor rohani gitu ya, yang harus apa namanya, dilakukan gitu, sehingga kekuatan rohani ini bisa mendukung dari faktor-faktor yang subjektif tadi gitu. Kayak misalkan dia kalau kalau yang muslim gitu ya, melakukan apa namanya, baca Quran begitu ya, zikir, terus silaturahmi dengan apa, para apa namanya, alim ulama di sekitarnya gitu ya. Nah, itu tuh juga akan memberikan dorongan kuat agar proses delegasi wewenang ini dengan keterbatasan pengawasan ini akan menjadi lebih efektif gitu ya. Nah, lalu faktor objektifnya adalah di luar diri seseorang, ya, antara lain biasa ada jenis pekerjaan, waktu gitu ya, lalu kestabilan organisasi dan jarak pengawasan. Nah, di kestabilan organisasi biasanya memang di faktor objektif ini, kestabilan organisasi ini menjadi hal yang penting ya, untuk dicermati atau untuk difahami atau untuk selalu diberikan porsi lebih gitu ya oleh seorang pemimpin. Karena memang apalagi zaman sekarang ya, fluktuasi kestabilan organisasi itu sangat berpengaruh ke dalam proses kinerja eh, di organisasi tersebut. Jadi ketika organisasi tidak stabil, tanda petik ya, ada misalkan ada konflik of interest di dalam sebuah lembaga pendidikan, itu akan sedikit banyak mengganggu roda kerja dari setiap item atau setiap kepala bidang atau setiap middle management yang ada di bawahnya di dalam organisasi tersebut. Jangan-jangan begitu ya, ketidakstabilan organisasi ini juga kita harus diidentifikasi dengan baik oleh para pemimpin atau top leader di atas. Jangan sampai justru kan itu memberikan pengaruh banyak ya, memberikan dampak yang justru porsinya lebih ketimbang proses dari kinerja yang ada di organisasi gitu. Karena yang kestabilan organisasi itu penting. Jadi perlu segera diidentifikasi ketika seorang pemimpin atau top leader di dalam rangka pengawasan ini benar-benar mengetahui dari sebab sebab yang sebenarnya gitu ya, bukan 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 akibat gitu ya. Karena ketika kita mengerti dan mengetahui sebab-sebabnya begitu, maka akan selesailah gitu permasalahan yang ada di dalamnya. Tapi ketika kita masih belum bisa mengetahui sebab-sebabnya begitu secara konkret, realis, sudah dispesifikasikan, maka akan chance-nya justru akan menimbulkan permasalahan baru. Nah, itu menjadi juga sebuah apa namanya, keyword atau kunci di dalam rangka untuk kestabilan organisasi. Dan tentu kan biasanya setiap bidang-bidang di dalam sebuah organisasi itu memiliki indikator-indikator yang harus dicapai, sehingga ketika ada salah satu indikator yang tanda petik tidak terchecklist gitu ya, tidak terchecklist gitu ya. Nah, maka itu sebuah indikasi harus segera diselesaikan, karena jika tidak,
indikator-indikator yang tidak tercapai ini lama-lama akan mengganggu proses kestabilan organisasi gitu. Maka bolehlah pemimpin atau top manajemen itu membuka diri untuk meminta gitu masukan kepada di grassroots ini eh, dari down to up gitu ya, dari bawah ke atas gitu. Jadi itu lebih lebih efektif gitu ketimbang up to down gitu. Jadi itu berbeda gitu. Nah, dari situ nanti proses kestabilan organisasi akan terus terjaga gitu karena memang juga banyak faktor kan. Banyak faktor ketika proses kestabilan organisasi ini tidak berjalan gitu. Jadi bukan hanya mulai dari SDM tapi ya standar-standar itu, standar pendidikan gitu ya, mulai dari sarana prasarana, SDM, lalu apa namanya proses pengelolaan keuangan gitu kan gitu ya. Itu kompleks sekali gitu. Jadi memang secara integral itu sangat amat mempengaruhi proses terjadinya kestabilan organisasi. Maka memang tentunya bisa dilakukan oleh top leader gitu ya, mengupgrade para apa ya namanya middle atau para setiap individu di dalam sebuah organisasi, terutama organisasi pendidikan untuk selalu yaitu tadi kemampuan-kemampuannya ditingkatkan gitu. Jangan sampai ya sudah merasa cukup puas dan akhirnya ya dengan tantangan zaman yang sekarang begitu tidak update gitu. Nah, itu akan sedikit demi sedikit itu akan mundur gitu. Nah, itu menjadi juga tugas tanggung jawab dari top manajemen ya di dalam sebuah organisasi di pendelegasian wewenang ini. Jadi memang harus secara komprehensif dilakukan dengan baik ya oleh seluruh stakeholder gitu. Dan endingnya ya keputusannya kesepakatannya itu dari top manajemen gitu ya. Nah itu sedikit gambaran terkait dengan pendelegasian wewenang. Jadi next time nanti kita lanjut lagi ya terkait dengan ulasan buku manajemen pendidikan sekolah ya. Baik itu ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.